Saya sempat bertanya dalam hati saya, kenapa Nabi Isa itu diakui sebagai Tuhan. Sementara masuk ke toko buku, saya dapati sebuah buku yang sampulnya bergambar Katolik, bergambar salib, gereja, dan masjid. Di situ judulnya sangat menarik buat saya, yaitu Ketuhanan Yesus. Sementara seorang Katolik ini tidak bisa menjawab, bahkan ayat-ayat yang disampaikan ketika itu ayat-ayat yang memang mendukung keyakinan bahwa memang Nabi Isa itu bukan bukan Tuhan. Kemudian saya mau mencari kebenaran itu pada agama apa. Semua agama saya belum tahu. Tapi karena dialog itu dengan dialog antara seorang Katolik dan Islam, dan dia menjadi sumber daripada semua penyampaian itu adalah Al-Quran, maka saya mencoba membaca Al-Quran. Di situ saya semakin kuat, semakin yakin bahwa sebenarnya agama yang benar adalah agama Islam. Saya pelajari terus-menerus dan akhirnya saya semakin yakin, dan kemudian secara diam-diam saya pergi ke imam masjid di Jogja ketika itu dan minta supaya disahadatkan. Banyak rumah-rumah yang tidak punya Al-Quran. Jangankan di pelosok-pelosok, di kota saja ketika kami buat pengajian yasinan, ketika ditanya minta Al-Qurannya, di rumah itu tidak ada Al-Quran. Padahal rumah itu begitu mewah, kelengkapan rumahnya begitu mewah, tapi Al-Quran tidak punya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama Nur Yosefina Rambunipa, asal Flores Timur, tepatnya Nusa Tenggara Timur, yang hari ini alhamdulillah sebagai seorang muslim yang tadinya pada umur 18 tahun saya beragama Katolik. Saya dilahirkan dari keluarga yang cukup fanatik. Saya disekolahkan dari tingkat TK sampai ke tingkat SMA pada pendidikan Katolik, dan hidayah itu saya dapat ketika saya berada pada tingkat SMA di Jogja. Ketika itu saya hanya dengan membaca buku, sebuah buku di mana pada sampulnya bergambar masjid dan gereja. Saya menjadi tertarik karena apa? Ketika saya berada di tingkat SMP, saya sempat bertanya dalam hati saya, kenapa Nabi Isa itu diakui sebagai Tuhan. Sementara di dalam Injil sendiri menceritakan kisah saat berada di Taman Getsemani ketika Nabi Isa mau dibunuh. Nabi Isa berdoa, Eli, Eli lama sabatani. Tuhan, Tuhan, di manakah Engkau? Saya kembali berpikir, kalau Nabi Isa itu Tuhan, kenapa dia berdoa kepada Tuhan lagi? Ketika itu saya masih beragama Katolik. Tapi karena keterbatasan saya, sehingga saya juga akhirnya berlalu begitu saja pertanyaan-pertanyaan dalam hati itu. Kemudian saya dikirim oleh orang tua sekolah di Jogja tingkat SMA. Di sana ketika saya masuk ke toko buku, saya dapati sebuah buku yang sampulnya bergambar Katolik, bergambar salib, gereja, dan masjid. Di situ judulnya sangat menarik buat saya, yaitu Ketuhanan Yesus. Saya berpikir dan berharap mudah-mudahan ini dapat memperkuat keyakinan saya bahwa memang Yesus itu Tuhan yang selama ini kamu ragu, kamu kurang yakin. Sehingga saya beli buku itu, saya bawa pulang ke rumah, tidak saya langsung baca tapi ketika tengah malam saya bangun,
saya teringat buku itu di sekitaran jam 2 tengah malam. Saya membuka buku itu dan semakin saya membaca, mata saya menjadi tidak ngantuk, dan sampai selesai buku itu saya baca menjelang pagi. Ternyata buku itu berisi tentang dialog antara seorang Muslim dan seorang Katolik. Di situ mereka buat perjanjian. Apabila si Muslim buat perjanjian, apabila Anda bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya akan masuk ke agama Anda. Demikian juga sebaliknya. Si Katolik menyampaikan, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya, maka saya masuk ke agama Anda. Ternyata kemudian digiring pertanyaan, jawaban-jawaban yang bisa diterima akal, dan semua jawaban seorang Muslim itu punya dalilnya, dalil yang tersirat, tertulis di dalam Injil, di dalam Al-Quran. Sementara seorang Katolik ini tidak bisa menjawab, bahkan ayat-ayat yang disampaikan ketika itu ayat-ayat yang memang mendukung keyakinan bahwa memang Nabi Isa itu bukan Tuhan. Subhanallah, saya semakin menjadi ragu. Kemudian saya coba lagi membaca beberapa kali itu buku, semakin saya menjadi kuat bahwa saya ini sebenarnya sudah salah. Kemudian saya mau mencari kebenaran itu pada agama apa. Semua agama saya belum tahu. Tapi karena dialog itu dengan dialog antara seorang Katolik dan Islam, dan dia menjadi sumber daripada semua penyampaian itu adalah Al-Quran, maka saya mencoba membaca Al-Quran. Di situ saya semakin kuat, semakin yakin bahwa sebenarnya agama yang benar adalah agama Islam. Saya pelajari terus-menerus, dan akhirnya saya semakin yakin, dan kemudian secara diam-diam saya pergi ke imam masjid di Jogja ketika itu dan minta supaya disahadatkan. Dalam tahap masuk Islam, saya punya cita-cita. Yang pertama, bahwa saya kepengen membentuk majelis taklim nanti kalau saya pulang. Saya pengen hidupkan majelis taklim di semua masjid di Flores Timur. Yang kedua, saya pengen punya pondok pesantren. Yang ketiga, saya pengen punya perpustakaan buku-buku Islam. Masya Allah, alhamdulillah untuk majelis taklim, alhamdulillah ya Allah kokohkan langkah dakwah kita ya. Kita kunjung ke semua masjid-masjid ketika itu tahun 2000 ya, setelah nikah tahun 1994. Kemudian tahun 2000 saya mulai turun dari masjid ke masjid bentuk majelis taklim. Ada yang sudah terbentuk tapi tidak aktif. Dan kemudian melakukan kegiatan sepanjang, ada kegiatan bulanan, ada kegiatan mingguan yang saya buat di tingkat kabupaten itu secara mingguan, hampir setiap minggu 4 kali kegiatan. Itu tadabur, ada pengajian tali masturat, itu lebih dikhususkan tentang mujakara sunnah. Kemudian ada pengajian tablik akbar bulanan, bergilir dari masjid ke masjid, dan itu program dari BKMT secara keseluruhan, tablik akbar secara keseluruhan. Tadabur dibuat pagi dan sore di hari Minggu pagi. Jadi satu minggu itu berjalan 4 kali pengajian rutin. Di samping ada permintaan-permintaan dari rumah ke rumah untuk yasinan. Dan untuk lihat kegiatan keluar itu setiap minggu kita lakukan. Alhamdulillah, keprihatinan kami selama ini bahwa kita umat Islam jauh daripada Al-Quran. Itu jelas. Kami dalam perjalanan sebelum adanya Badan Wakaf Al-Quran ini mulai terus makin meningkat pembagian Al-Qurannya, hampir banyak rumah-rumah yang tidak punya Al-Quran. Jangankan di pelosok-pelosok, di kota saja ketika kami buat pengajian yasinan, ketika ditanya minta Al-Qurannya, di rumah itu tidak ada Al-Quran. Padahal rumah itu begitu mewah, kelengkapan rumahnya begitu mewah, tapi Al-Quran tidak punya. Ada juga yang kami dapati punya Al-Quran, tapi Al-Quran itu masih rapih, tidak pernah dijamah. Itulah mungkin beberapa tahun yang lalu ya, dengan Ustadz Hari Mukti
pernah ke sini, itu kami berdoa mudah-mudahan semakin diperbanyak ya sebaran daripada ini Al-Quran. Karena bagaimana kami mengajak orang untuk baca Al-Quran sementara dia tidak punya Al-Quran. Kami BKMT sendiri tidak punya sumber dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan itu kami lakukan dengan dana dari saku kami masing-masing begitu. Sehingga kami, tapi alhamdulillah dengan adanya BWA ini kami merasa hampir banyak rumah-rumah orang Islam yang sudah punya Al-Quran. Tinggal sekarang kami kerja keras untuk bagaimana memotivasi, menyemangati semua jemaah itu untuk bisa membaca Al-Quran. Jadi untuk program-program pembelajaran Al-Quran, baca Al-Quran, tapi kemudian kami tingkatkan lagi, alhamdulillah juga BWA kemudian bisa mendistribusikan Al-Quran yang dengan terjemahan. Kami rasa terbantu dan sangat terbantu. Mudah-mudahan ya dengan itu kami mudah untuk menyemangati kelompok majelis taklim di tingkat kecamatan maupun di tingkat permata untuk ada agenda khusus tadabbur Al-Quran. Dan memang kita akan merasakan bagaimana kalau kita sudah bisa membaca dan kemudian memahami. Jadi kepada BWA kami atas nama jemaah majelis taklim khususnya dan pasti jemaah muslim se-Kabupaten Flores Timur menyampaikan jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan amal jariah dari semua pihak yang telah mengadakan Al-Quran ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lebih daripada itu kami pun bisa kemudian manfaatkan semaksimal mungkin Al-Quran yang sudah dibagi. Demikian penjelasan kami, mungkin kurangnya lebihnya kami mohon maaf. Kali ini kita sedang di perjalanan menuju Desa Berungai, Desa Semuntai, Kecamatan Sepauk. Alhamdulillah tadi kita dari Kabupaten Sintang setelah melakukan perjalanan selama 3 jam dan kondisi jalannya ya seperti ini. Seperti para wakil semua lihat bahwasanya rintangannya ya ini jalan yang berlubang. Sudah ditunggu oleh para mualaf yang alhamdulillah berjumlah 17 orang, yang dimana kita akan melakukan berbagai kegiatan di sana. Ya, ini yang pertama adalah melakukan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Melakukan sunatan massal untuk para mualaf tadi, kemudian kita akan melakukan bagian zakat. Tak lupa yang penting bahwasannya kita ke sana itu akan membagikan Al-Quran, karena kali ini merupakan wakaf Al-Quran dominan untuk Muslim pedalaman di Kalimantan Barat.